Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melania Wulandari dengan NIM 23161026, mahasiswa program Magister Pendidikan IPS Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Padang, konsentrasi seni budaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang statistik korelasi dalam penelitian IPS dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Dedi Hermon dengan mata kuliah statistik. Sebelum kita memasuki atau mengetahui tentang statistik korelasi dalam penelitian IPS, alangkah baiknya kita tahu dulu tuh apa itu pengertian statistik korelasi ataupun penelitian korelasi. Dalam kehidupan tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri, pasti tergantung atau berhubungan dengan yang lain, baik itu berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitar. Misalnya, kalau kita ingin hidup sehat, banyak faktor yang berkaitan atau berpengaruh, antara lain lingkungan rumah, jam istirahat, jam kerja, cuaca, dan lain-lain. Konsep pemikiran tentang hubungan adalah untuk menjawab pertanyaan tentang apakah perubahan suatu variabel akan diikuti oleh perubahan variabel lain. Perubahan suatu variabel diikuti oleh perubahan variabel lain menandakan adanya hubungan atau korelasi. Hubungan antara variabel tentunya. Dalam statistika memiliki banyak metode untuk mempelajari keterkaitan hubungan antara dua atau lebih variabel tersebut. Menurut Raluca pada tahun 2014 halaman 219. Dalam mengungkap hubungan antar variabel biasanya menggunakan rancangan penelitian korelasional. Menurut Inarno pada tahun 2013 halaman 43. Statistika adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan statistik dan fakta yang benar, atau suatu kajian ilmu pengetahuan yang dengan teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, penarikan kesimpulan, dan pembuatan kebijakan atau keputusan yang cukup kuat, alasannya berdasarkan data dan fakta yang benar. Menurut Ridwan pada tahun 2009. Ilmu statistika sering digunakan dalam berbagai bidang. Dalam perkembangannya sekarang, proses analisis statistika semakin mudah dengan bantuan aplikasi pengolah data atau seperti SPSS. Ada berbagai macam atau metode dalam melakukan analisis data, yang salah satunya yaitu analisis data korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel lain secara linear. Data yang digunakan berskala interval atau rasio. Nilai korelasi R adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati angka 1, hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, semakin mendekati angka 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Itu menurut Prianto pada tahun 2013. Nah, dari latar belakang tersebut dapat ditemukan rumusan masalah, yaitu apa pengertian korelasi, kemudian berapa macam penelitian korelasi, bagaimana rancangan penelitian korelasional, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam penelitian korelasi, dan apa saja kelebihan dan kelemahan dari penelitian korelasi tersebut. Di materi pertama kita akan mempelajari atau menjelaskan tentang pengertian korelasi. Secara umum, korelasi adalah cara untuk mencari suatu hubungan antara dua variabel. Korelasi merupakan salah satu bentuk dan ukuran yang memiliki beberapa variabel dalam hubungan yang menggunakan kata dari korelasi positif sehingga terjadi perubahan meningkat pada sebuah benda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korelasi adalah hubungan timbal balik dari seberapa dekat dua variabel matematika. Korelasi juga merupakan ukuran dari seberapa dekat variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Pada konteks teknis analisis, korelasi biasa digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel yang memiliki sifat kuantitatif. Sedangkan menurut teori probabilitas dan statistika, korelasi juga disebut sebagai koefisien korelasi, yaitu nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua subjek acak. Secara sederhana,
Korelasi juga disebut sebagai hubungan. Namun ketika dikembangkan lebih jauh, korelasi tidak hanya dapat dipahami sebagai seperti pengertian yang sudah dijelaskan, tetapi korelasi merupakan salah satu teknik analisis data statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Dua variabel atau lebih dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau korelasi positif, atau berlawanan yang sering disebut dengan korelasi negatif. Kesimpulan numerik atau berbentuk angka. Angka-angka tersebut yang diasumsikan sebagai wujud representasi suatu konstruk selanjutnya dianalisis. Oleh karena itu, validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian korelasional merupakan persoalan yang krusial. Ada pula statistik korelasi yang merupakan metode untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan linear antara variabel. Jika ditemukan, maka perubahan yang terjadi pada salah satu variabel atau sebut saja X akan menyebabkan terjadinya perubahan pada variabel lain atau bisa disebut dengan Y. Intinya, korelasi adalah teknik menganalisis statistik untuk mencari hubungan dari dua variabel. Hubungan dua variabel itu bisa terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau hanya kebetulan. Dua variabel bisa disebut berkorelasi bila perubahan pada variabel yang lain ke arah yang sama atau korelasi positif, atau sebaliknya atau berlawanan ke arah negatif secara teratur. Korelasi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ada korelasi sederhana, parsial, dan juga ganda. Korelasi sederhana adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan mencari tahu bentuk hubungan antara keduanya yang bersifat kuantitatif. Nah, kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah dua variabel itu memiliki hubungan yang lemah, erat, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungan yang dimaksud antara dua variabel memiliki bentuk korelasi linear positif ataupun korelasi linear negatif yang mencakup teknik-teknik dari pengukuran asosiasi. Ada dua teknik pengukuran asosiasi yang cukup terkenal atau populer, yaitu ada korelasi Pearson dan juga korelasi rank, di mana korelasi Pearson adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu atau data diskrit, yang teknik pengukurannya sangat cocok digunakan untuk asosiasi atau untuk mengukur data statistik parametrik, karena datanya berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean, standar deviasi, dan juga populasi. Sedangkan korelasi rank biasanya digunakan untuk data diskrit dan kontinu yang non parametrik. Korelasi rank lebih cocok digunakan untuk statistik non parametrik karena data yang digunakan tidak memiliki informasi parameter, data tidak berdistribusi normal, atau data diukur dalam bentuk ranking. Nah, berbeda dengan korelasi Pearson, korelasi rank mencari hubungan dengan menghitung ranking terlebih dahulu dengan berdasarkan orde data. Biasanya bisa ditemukan pada kategori pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan, kelompok usia, dan lain-lain. Dengan demikian, korelasi sederhana digunakan untuk statistik parametrik dengan jumlah besaran dari ukuran parameter pada populasi. Kemudian yang kedua ada korelasi parsial. Korelasi parsial merupakan metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel bebas dan variabel tak bebas. Caranya yaitu dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat hasil korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial ini akan melibatkan dua variabel. Satu variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat sebagai variabel kontrol. Sehingga korelasi parsial ini nantinya bisa digunakan untuk melakukan kontrol dari salah satu variabel yang mudah. Nah, yang ketiga ada korelasi ganda, yaitu bentuk korelasi yang biasanya digunakan untuk melihat hubungan antara tiga variabel atau lebih. Dua atau lebih variabel itu termasuk ke dalam variabel independen dan satu variabel dependen. Korelasi ganda ini berkaitan dengan interkorelasi variabel independen seperti korelasinya
dengan variabel dependen. Oleh karena itu, korelasi ganda juga merupakan nilai yang bisa menentukan kuat atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel secara bersama-sama. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari dua atau lebih variabel bebas, ada X1, X2, atau Xn, dan satu lagi variabel terikat yaitu Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari tiga masalah, maka hubungan antar masing-masing variabel akan memiliki atau akan dilakukan dengan perhitungan korelasi sederhana. Kemudian ada 3 karakteristik penelitian korelasi. Yang pertama, penelitian korelasi tepat bila variabel kompleks dan peneliti tidak memungkinkan untuk melakukan manipulasi data kontrol variabel seperti pada penelitian eksperimen. Yang kedua, memungkinkan variabel dilakukan pengukuran secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Dan yang ketiga, memungkinkan peneliti memperoleh derajat asosiasi yang signifikan. Dan selanjutnya ada macam-macam penelitian korelasional. Yang pertama ada penelitian hubungan relasional atau korelasi sederhana yang digunakan untuk menyelidiki hubungan antara hasil pengukuran terhadap dua variabel yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada penelitian prediktif, yaitu penelitian korelasi jenis ini memfokuskan pada pengukuran terhadap satu variabel atau lebih yang dapat dipakai untuk memprediksi atau meramal kejadian di masa yang akan datang atau variabel lain. Yang ketiga ada korelasi multivariat, yaitu teknik mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih yang disebut teknik korelasi multivariat. Yang keempat, korelasi kanonik. Pada dasarnya teknik ini sama dengan regresi ganda di mana beberapa variabel dikombinasikan untuk memprediksi variabel kriteria. Yang selanjutnya ada rancangan penelitian korelasi. Nah, ada beberapa rancangan yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian korelasi menurut Priyadana dan Sunarsi pada tahun 2021. Yang pertama adalah korelasi bivariat. Rancangan penelitian korelasional ini salah satu rancangan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua variabel. Hubungan antara dua variabel bertujuan mempunyai tingkatan dan arah angka antar minus 1,0 dan plus 1,0 atau yang dinamakan koefisien korelasi. Korelasi koefisien 0 mengindikasikan tidak ada hubungan, sedangkan koefisien korelasi yang bergerak ke arah minus 1 atau bahkan plus 1 merupakan korelasi sempurna pada kedua ekstrem. Yang kedua ada regresi dan prediksi. Jika terdapat korelasi antara dua variabel dan kita mengetahui skor pada salah satu variabel, skor pada variabel kedua dapat diprediksikan. Regresi merujuk pada seberapa baik kita membuat prediksi ini, sebagaimana pendekatan koefisien korelasi baik minus 1 maupun plus 1. Prediksi kita dapat lebih baik. Yang ketiga ada regresi jamak atau multiple regression. Merupakan perluasan regresi dan prediksi sederhana dengan penambahan beberapa variabel. Kombinasi beberapa variabel ini memberikan banyak kekuatan kepada kita untuk membuat prediksi yang akurat. Selanjutnya ada analisis faktor. Prosedur statistik ini mengidentifikasi pola variabel yang ada. Sejumlah besar variabel dikorelasikan dan terdapatnya antar korelasi yang tinggi mengindikasikan suatu faktor yang penting dan umum. Yang kelima ada rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal. Terdapat 2 rancangan yang dapat digunakan untuk membuat pernyataan tentang sebab dan akibat menggunakan metode korelasi. Rancangan panel lintas akhir contohnya. Dan yang kedua ada analisis jalur yang digunakan untuk menentukan mana jumlah atau mana dari sejumlah jalur yang menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya. Sedangkan desain panel lintas akhir mengukur 2 variabel pada 2 titik sekaligus. Yang keenam ada analisis sistem atau sistem analisis. Desain ini melibatkan penggunaan prosedur matematik yang kompleks atau rumit untuk menentukan proses dinamik seperti perubahan sepanjang waktu, jerat umpan balik, serta unsur dan aliran hubungan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian. Korelasi atau korelasional secara umum menurut MC Milan dan
Schumacher dalam penerapan penelitian korelasional terdapat beberapa langkah penentuan masalah, peninjauan masalah atau studi pustaka, pernyataan penelitian atau hipotesis, rancangan dan prosedur, penentuan sampel, pengumpulan data, dan analisis data interpretasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penentuan masalah atau pemilihan masalah. Variabel-variabel yang akan dilibatkan di dalam suatu penelitian korelasional harusnya dipilih berdasarkan landasan pemikiran, berkembangnya pengalaman atau teori. Nah, seorang peneliti seharusnya memiliki beberapa alasan untuk menentukan variabel-variabel tertentu yang menunjukkan atau memungkinkan untuk dihubungkan. Secara umum ada 3 jenis masalah yang utama yang merupakan fokus penelitian korelasional, yaitu ada apakah variabel X berhubungan dengan variabel Y, kemudian seberapa jauh variabel prediktor dapat memprediksi variabel kriteria, yang ketiga ada hubungan apa yang terjadi di antara variabel-variabel yang lebih besar, dan prediksi-prediksi apa yang dapat dibuat berdasarkan hal tersebut. Yang kedua ada peninjauan masalah atau studi kepustakaan setelah penentuan masalah. Kegiatan penelitian yang penting adalah studi kepustakaan yang menjadi dasar pijakan untuk penelitian yang untuk memperoleh landasan teori, kerangka berpikir, penentuan dugaan sementara sehingga peneliti dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Nah, yang ketiga ada rancangan dan prosedur atau desain dan prosedur. Dalam merancang penelitian korelasional dapat digunakan simbol-simbol. Rancangan penelitian korelasional dapat didiagramkan. Terdapat 2 skor atau lebih setiap individu dalam sampel, yaitu setiap variabel 1 skor. Kemudian pasangan-pasangan skor itu dikorelasikan dan di koefisien korelasi yang dihasilkan itu menyatakan tingkat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Yang keempat ada penentuan sampel. Hendaknya diseleksi secara random. Ukuran sampel penelitian disarankan tidak kurang dari 30 subjek atau data dengan tujuan agar dapat memberikan hasil yang lebih beraneka atau lebih bermakna. Kemudian ada pengumpulan data. Dalam penelitian korelasional, semua data biasanya dikumpulkan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Seringkali instrumen yang digunakan dirancang untuk dipergunakan dalam satu sesi atau 2 sesi secara bersamaan satu sama lain. Misalnya jika seorang peneliti tertarik dalam pengukuran hubungan antara sikap dan daya ingat, maka tes tentang sikap dan daya ingat tersebut diberikan pada sekelompok subjek yang sama dalam waktu yang hampir bersamaan. Yang keenam, dalam penelitian korelasional bertujuan memprediksi pengukuran variabel kriteria dilakukan setelah pengukuran variabel prediksi, begitu pula sebaliknya. Dan yang ketujuh ada analisis data dan interpretasi data. Jika variabel-variabel berkorelasi, maka akan dihasilkan atau didapatkan koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini berkisar antara 0, minus 1 atau plus 1. Semakin dekat koefisien korelasi itu berada pada kisaran plus 1 atau minus 1, maka semakin kuat pula hubungan tersebut. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan dari korelasi. Nah, menurut Jolong pada tahun 2014, korelasi atau penelitian korelasi mempunyai kelebihan antara lain yaitu kemampuan untuk menyelidiki hubungan antara beberapa variabel secara bersama-sama atau simultan. Yang kedua, penelitian korelasi mampu memberikan informasi tentang derajat kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang ketiga, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan, sosial maupun ekonomi. Yang keempat, penelitian korelasi memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel yang diselidiki secara intensif dan penelitian ini bisa melakukan analisis prediksi tanpa membutuhkan sampel yang besar. Nah, sedangkan kelemahannya menurut Jolong pada tahun 2014 yaitu hasilnya hanya mengidentifikasi sesuatu sejalan dengan sesuatu. Tidak harus menunjukkan atau saling berhubungan yang bersifat kausal. Yang kedua ada penelitian tipe ini kurang tertib apabila dengan tipe penelitian eksperimen atau menentukan pengaruh, karena tidak dapat dilakukan kontrol atau manipulasi terhadap peristiwa yang akan diteliti. Yang ketiga, penelitian korelasional cenderung akan mengidentifikasi pola hubungan langsung atau unsur-unsur yang dipakai kurang handal dan belum canggih. Dan kemudian pola hubungan sering tidak menentu dan kabur ataupun kurang jelas. Serta yang terakhir ada sering merangsang penggunaannya
sebagai semacam shotgun approach, yaitu memasukkan berbagai data tanpa melakukan pemilihan dan menggunakan setiap interpretasi yang berguna ataupun bermakna. Nah, berdasarkan dari paparan materi yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasi adalah penelitian non eksperimental, di mana pada prinsipnya penelitian korelasional mencari hubungan atau korelasi antar dua variabel atau lebih untuk mengetahui tingkatan hubungannya. Penelitian korelasional dilakukan untuk satu atau dua tujuan yang mendasar. Salah satu tujuan yang mendasar adalah untuk membantu menjelaskan atau mendeskripsikan tingkah laku manusia. Sedangkan tujuan lainnya adalah untuk memprediksi hasil-hasil yang mungkin akan terjadi. Kemudian macam-macam penelitian korelasional adalah penelitian hubungan, penelitian prediktif, korelasi multivariat, korelasi kanonik. Rancangan penelitian korelasional adalah korelasi bivariat, regresi dan prediksi, regresi jamak, analisis faktor. Rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal dan analisis sistem. Kemudian langkah-langkah dalam penerapan penelitian korelasional: penentuan masalah, ada peninjauan masalah atau studi pustaka, dan pernyataan penelitian atau hipotesis, rancangan penelitian, dan juga metodologi penelitian, serta pengumpulan data dan analisis data. Dan yang terakhir, kelebihan dan dari penelitian korelasional adalah penelitian korelasi memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel yang diselidiki secara intensif, dan penelitian ini bisa dilakukan analisis prediksi tanpa membutuhkan sampel yang besar. Sedangkan kekurangannya adalah penelitian tipe ini kurang tertib apabila dengan tipe penelitian eksperimen untuk melakukan pengaruh, karena tidak dapat dilakukan kontrol atau manipulasi terhadap peristiwa yang akan diteliti. Itu tadi pemaparan materi tentang statistik korelasional atau statistik korelasi pada penelitian IPS. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.